Inilah tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa yang mungkin sedang kalian hafalkan. Kalau saya bilang bahwa kalian bisa menemukan sendiri nilai-nilai ini tanpa menghafalnya, kalian percaya nggak? Sebab matematika itu bukan tentang menghafal, melainkan tentang menemukan. Welcome to my Maths Diary. Hari ini kita nggak akan menghafal tabel sudut istimewa. Kita akan membongkar asal-usulnya, bagaimana sebuah segitiga sederhana bisa melahirkan angka-angka itu. Bicara tentang perbandingan trigonometri, tentunya tak akan terlepas dari definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang mana jika diketahui suatu segitiga siku-siku seperti ini, dan ada sudut alfa di sini, maka sisi di hadapan sudut alfa ini dinamakan sebagai sisi depan, sisi di samping sudut alfa ini dinamakan sebagai sisi samping, kemudian sisi di hadapan sudut siku-siku dinamakan sebagai sisi miring. Kemudian didefinisikan perbandingan-perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama yang dimaksud dengan sinus dari sudut alfa, dinotasikan sebagai sin alfa, itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dengan sisi miring. Kemudian cos alfa itu adalah perbandingan antara sisi di samping sudut alfa dengan sisi miring. Kemudian tangen alfa itu adalah perbandingan antara sisi di depan dan sisi di samping sudut alfa. Kemudian yang dimaksud dengan kosekan itu adalah kebalikan dari sinus, sekan adalah kebalikan dari cos, dan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Selanjutnya, kita tinggal mencari segitiga siku-siku yang besar sudutnya atau alfanya ini merupakan sudut istimewa untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Sudut istimewa yang akan kita bahas kali ini adalah sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 0 derajat, dan juga 90 derajat. Diketahui suatu segitiga sama sisi yang mana panjang ketiga sisinya itu sama panjang ya, yaitu di sini panjangnya adalah 2 satuan. Kemudian sifat dari segitiga sama sisi ini, karena panjang ketiga sisinya sama, maka besar sudutnya juga sama besar ya ketiganya. Karena jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat, maka besar tiap sudutnya di sini adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Kemudian kalau kita gambar suatu garis tinggi dari salah satu titik sudutnya tegak lurus dengan sisi di depannya ya, maka sifat garis tinggi pada segitiga sama sisi itu akan membagi sisi di hadapannya menjadi sama panjang, sehingga ini panjangnya adalah 1 satuan, ini juga 1 satuan. Kemudian sudutnya ini juga akan terbagi menjadi 2 sama besar, yaitu 30 derajat. Nah, perhatikan segitiga ini, besar sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan dia siku-siku di titik ini ya. Kita tahu bahwa 30 derajat dan 60 derajat itu adalah sudut istimewa, dan di sini diketahui panjang sisinya ini 1, ini 2, sehingga kita bisa menggunakan segitiga ini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan juga 60 derajat. Karena ini siku-siku, maka kita bisa menentukan panjang sisi yang ini menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 dikurangi 1, yaitu akar 3. Ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu 30 derajat dan juga 60 derajat. Sekarang perhatikan persegi ini. Tahu suatu persegi di sini dengan panjang sisi 1 satuan. Kita tahu bahwa pada persegi itu besar sudut di tiap sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian kalau kita gambar diagonal seperti ini, maka diagonal ini akan membagi sudut ini menjadi 2 sama besar. Tadinya 90 dibagi 2, yaitu jadi 45 derajat. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ini. Dia adalah segitiga siku-siku sama kaki, dengan besar sudutnya di sini adalah 45 derajat. Nah, dan 45 derajat itu adalah salah satu sudut istimewa, sehingga nanti kita bisa menggunakan segitiga ini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Lalu panjang sisi yang ini bisa kita tentukan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut 30 derajat, 60 derajat, dan juga 45 derajat. Kita mulai dulu dari sudut 30 derajat. Segitiga yang kita pakai adalah segitiga ini tadi ya, dimana panjang sisinya di sini 1 satuan, sisi miringnya 2, kemudian di sini akar 3 tadi sudah kita cari, kemudian di sini ada sudut 30 derajat dan juga 60 derajat. Sebelumnya kita tentukan dulu mana yang merupakan sisi depan, sisi miring, dan juga sisi sampingnya, karena sudutnya di sini
maka sisi di hadapan sudut siku-siku itu selalu sisi miring ya. Kemudian sisi di hadapan sudut 30 derajatnya ini dinamakan sebagai sisi depan, lalu yang ini adalah sisi samping. Kemudian tinggal kita cari aja sin 30 derajat. Sin itu adalah depan per miring, sin demi. Sehingga sin 30 derajat di sini adalah 1/2 atau setengah. Kemudian cos 30 derajat itu adalah cos sami, samping per miring berarti adalah akar 3/2 atau bisa ditulis juga sebagai setengah akar 3. Kemudian tangan 30 derajat adalah tan desa, depan per samping, yaitu 1/akar 3. Bisa kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah akar 3/3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian kosek 30 derajat itu adalah kebalikan dari sin, berarti adalah 2/1 atau sama dengan 2. Kemudian sekan 30 derajat adalah kebalikan dari cos, yaitu 2 per akar 3 dirasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3 jadi sama dengan 2 akar 3/3. Bisa ditulis juga sebagai 2/3 akar 3. Yang terakhir, kot tangan 30 derajat itu kebalikan dari tangan, berarti adalah samping per depan atau akar 3/1 yaitu akar 3. Nah, ini adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Untuk sudut 60 derajat ini kita masih menggunakan segitiga yang sama dengan segitiga yang kita pakai pada sudut 30 derajat. Bedanya sekarang sudut pandangnya adalah dari sudut 60 derajat ini ya, sehingga sisi miringnya tetap ya di hadapan sudut siku-siku. Kemudian yang berubah adalah sisi depan dan juga sisi sampingnya. Sisi depannya berarti adalah yang ini, lalu sisi sampingnya yang satu ini. Kemudian kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri dari sudut 60 derajat, mulai dari sin 60 derajat itu adalah depan per miring, sin demi, depannya adalah akar 3, miringnya 2, berarti sama dengan akar 3/2 atau bisa ditulis sebagai setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat itu adalah cos sami, samping per miring adalah 1/2. Kemudian tangan 60 derajat itu adalah desa, yaitu akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Kemudian kosek 60 derajat itu kebalikan dari sin, berarti adalah 2 per akar 3 dirasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3 berarti sama dengan 2 akar 3/3 atau bisa ditulis juga sebagai 2/3 akar 3. Kemudian sekan 60 derajat itu adalah kebalikan dari cos, berarti adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian terakhir kotangan 60 derajat adalah kebalikan dari tangan, yaitu samping berdepan, berarti sama dengan 1 per akar 3 dirasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3/3, bisa ditulis juga sebagai 1/3 akar 3. Nah, ini adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut 60 derajat. Asalnya kita dapatkan dari segitiga ini. Oke, kita lanjutkan ke sudut 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat tadi kita menggunakan segitiga siku-siku sama kaki yang kita peroleh dari setengah dari persegi tadi ya. Di sini diketahui panjang sisinya 1, di sini juga 1, lalu sudutnya di sini 45 derajat dan di sini ada akar 2. Nah, misalkan kita mau pakai sudut yang ini, berarti sisi miringnya adalah ini ya. Sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku. Kemudian yang berada di hadapan sudut 45 derajat ini berarti dia adalah sisi depan dan yang ini adalah sisi samping. Kemudian sin 45 derajat berarti adalah depan per miring, yaitu 1 per akar 2 dirasionalkan dikalikan akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2/2 sama dengan setengah akar 2. Lalu cos 45 derajat itu adalah sami, samping per miring, sampingnya 1, miringnya akar 2, berarti adalah sama dengan 1 per akar 2. Di sini 1 per akar 2 itu hasilnya setengah akar 2, berarti cosnya juga sama ini. 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian tangan 45 derajat adalah tan desa, depan per samping, berarti adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Lalu kosek 45 derajat adalah kebalikan dari sin, yaitu miring berdepan, berarti sama dengan akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2. Sekan 45 derajat kebalikan dari cos, miring per samping juga sama dengan akar 2/1 sama dengan akar 2. Lalu kot tangan 45 derajat adalah kebalikan dari tangan, yaitu 1 dibagi 1 juga sama dengan 1.
Inilah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan juga 90 derajat. Yang mana untuk kedua sudut ini kita tidak akan menggunakan segitiga siku-siku, tetapi kita akan menggunakan bantuan lingkaran satuan. Lingkaran satuan itu adalah sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan juga panjang jari-jarinya itu satu satuan. Sehingga lingkaran ini akan memotong sumbu X di titik 1,0 min 1,0. Kemudian akan memotong sumbu Y di titik 0,1 dan juga 0, min 1. Nah, misalkan kita punya titik P di sini dengan koordinatnya adalah X, Y. Kemudian dari titik P ini kita hubungkan ke titik pusat lingkarannya, titik O, maka akan terjadi ruas garis OP. Akan terbentuk sudut alfa di antara sumbu X positif dan juga ruas garis OP ini. Karena koordinat dari P itu X, Y, maka kalau kita tarik garis seperti ini ya, maka di sini absisnya ini adalah X, kemudian ordinatnya adalah Y. Dan di sini dia siku-siku ya. Nah, perhatikan segitiga ini. Dia segitiga siku-siku, yang mana di sini ada sudut alfa. Kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Namun sebelumnya kita akan menentukan panjang sisi-sisinya dulu. Sisi yang ini berarti dia adalah jarak dari 0 ke X ya, yaitu X dikurangi 0 yaitu X. Kemudian yang ini sama dengan ini panjangnya, yaitu Y dikurangi 0 sama dengan Y. Kemudian OP karena dia adalah jari-jari lingkaran ya, panjangnya adalah satu satuan. Nah, kemudian kita tentukan mana sisi miring depan sampingnya. Sisi di hadapan sudut alfanya berarti yang ini adalah sisi depan. Kemudian ini adalah sisi samping. Kemudian sisi miringnya adalah yang ini. Dari sini kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Yang pertama sin alfa itu adalah depan per miring, yaitu Y dibagi 1 sama dengan Y. Kemudian cos alfa itu adalah samping per miring, berarti adalah X dibagi 1 sama dengan X. Lalu tan alfa itu adalah desak, depan per samping sama dengan Y per X. Kemudian cosec alfa itu kebalikan dari sin, yaitu 1 per Y. Sekan alfa kebalikan dari cos, yaitu 1 per X. Kotangan alfa kebalikan dari tangan, yaitu X per Y. Nah, kemudian supaya alfanya ini 0 derajat, maka kita harus menggeser P-nya itu supaya berimpit dengan sumbu X-nya, supaya terjadi alfanya 0 derajat ya. Sehingga titik koordinatnya P-nya itu jadi di titik 1,0. Kalau P-nya di 1,0 maka akan terjadi alfanya 0 derajat. Sehingga dari sini kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat. Yang pertama sin 0 derajat itu berarti tadi rumusnya adalah sama dengan Y ya, sin alfa itu. Di sini Y-nya adalah 0, berarti sin 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian cos 0 derajat itu cos alfa tadi rumusnya adalah X. Berarti X-nya di sini adalah 1 ya, sehingga cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian untuk tangan 0 derajat itu rumusnya tadi Y per X, berarti adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian cosec 0 derajat itu kebalikan dari sin, sama dengan 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Sekan 0 derajat adalah kebalikan dari cos, berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kotangan 0 derajat adalah kebalikan dari tangan, yaitu 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Ini adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat yang kita dapatkan dengan rumus yang sudah kita cari untuk sudut alfa ya. Kemudian kita ganti titiknya di 1,0. Kemudian untuk sudut 90 derajat itu kita buat alfanya supaya jadi 90 derajat. Artinya kita geser P-nya itu supaya alfanya 90 derajat. Sehingga P-nya akan berada di titik 0,1. Nah, dari sini kita tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat ini menggunakan rumus yang sudah kita cari tadi ketika mencari nilai perbandingan trigonometri sudut alfa seperti sudut 0 tadi ya. Yang pertama sin 90 derajat sama dengan Y, berarti Y-nya di sini adalah 1. Kemudian cos 90 derajat itu tadi nilainya sama dengan X, X-nya di sini adalah 0. Kemudian tangan 90 derajat itu adalah Y per X, berarti adalah 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Kemudian cosec 90 derajat itu adalah kebalikan dari sin, yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian sekan 90 derajat itu adalah kebalikan dari cos, yaitu 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Kemudian yang terakhir kotangan 90 derajat itu adalah kebalikan dari tangan, yaitu
0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, inilah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat. Akhirnya sudah lengkap nilai-nilai perbandingan trigonometri yang kita dapatkan mulai dari 0, 30, 45, 60, dan juga 90 derajat. Kemudian kita rangkum dalam tabel sebagai berikut. Tentunya kalian sudah punya banyak cara ya untuk menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini, dan dengan mengetahui asal-usul dari nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini, harapannya akan membuat kalian lebih paham dan juga lebih mudah untuk menghafalkannya. Selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah tangan 45 derajat. Nah, di sini kita tinggal memasukkan aja nilai sin 30 derajat itu adalah setengah ditambah tangan 45 itu adalah 1. Lalu ini kita samakan penyebutnya jadi 1 tambah 2 per 2 ya. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian yang kedua, cos 30 derajat ditambah cosec 60 derajat. Tinggal kita masukkan aja cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3, cosec 60 derajat itu adalah 2/3 akar 3. Untuk memudahkan perhitungan bisa kita tulis jadi seperti ini ya. Setengah akar 3 itu adalah akar 3/2. 2/3 akar 3 itu adalah 2 akar 3/3. Kemudian ini kita samakan penyebutnya jadi 6. Jadi yang ini kita kalikan 3 dan yang ini kita kalikan 2. Hasilnya 3 akar 3 ditambah 4 akar 3 dibagi 6. Yaitu sama dengan 7 akar 3/6, atau juga bisa kita tulis sebagai 7/6 akar 3. Nah, kemudian ke contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik C. Jika besar sudut A adalah 30 derajat dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm, tentukan panjang sisi AB. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama untuk memudahkan itu kita gambar dulu ya. Kita buat ilustrasinya. Kita gambar segitiga siku-siku di titik C. Kemudian titik A dan B-nya ini terserah ya, kalian mau meletakkan di mana. Misalnya A-nya yang di sini atau yang di sini itu juga sama aja. Nanti akan tetap ketemu ya. Misalnya saya letakkan di sini. Kemudian di sini besar sudut A-nya adalah 30 derajat dan panjang sisi BC-nya di sini 6 cm. Kita akan menentukan panjang sisi AB-nya ya. Di sini hubungan antara yang ditanyakan dengan yang diketahui di sini, ini adalah karena sudutnya di sini ya. Ini adalah sisi depan, kemudian yang ini adalah sisi miring. Berarti demi itu adalah sin ya, sehingga kita bisa menggunakan bantuan sin 30 derajat untuk menentukannya. Nah, sin 30 derajat itu adalah demi, depan per miring, berarti adalah sama dengan 6 dibagi AB. Kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah sama dengan 6 per AB. Ini bisa kita kali silang ya. Hasilnya berarti adalah AB kali 1 AB sama dengan 6 kali 2 yaitu 12. Sehingga panjang AB-nya adalah 12 cm. Ini adalah contoh soal-soal yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, selanjutnya biar kalian lebih paham, kalian bisa mencoba kedua soal ini. Kalian bisa mencoba mengerjakannya, kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.